Ini aja deh yang gampang kayak nomor 2 tuh. Itu kan dia anaknya usia 5 tahun dibawa ibunya ke IGD. Dan keluhan diare setiap 3 hari, mual muntah tiap kali makan dan minum, BAB cair serta lendir, tapi nggak ada warna kemerahan. Terus hasil pemeriksaan fisik dan menunjang, pasien diagnosis dengan diare disentri dengan dehidrasi berat. Nah, tindakannya yang direncanakan itu adalah rehidrasi sama dirawat inapkan. Kita inform pasiennya kepada ibu pasien. Berarti kita pertama ngasih tahu dulu tindakan yang mau kita lakuin. Tindakan yang mau kita lakuin itu apa? Rehidrasi dan juga rawat inap. Terus kita jelaskan kenapa kalau butuh dehidrasi. Kita bilang karena si anaknya ini nggak mau minum, nggak mau makan. Si anak ini dehidrasi, kurang cairan. Nah, kurang cairan ini kan bahaya kalau misalnya dibiarkan. Nah, kita perlu rehidrasi. Terus kamu jelasin rehidrasi itu bisa dari apa aja. Rehidrasi bisa pakai infus, bisa pakai larutan oralit. Itu kamu jelasin. Terus kita kasih opsi. Kalau misalnya infus itu dia lebih gampang terima. Soalnya kan anaknya nggak bisa minum nih. Jadi kita diinfus biar langsung ke intravena. Jadi anaknya biar langsung membaik. Kan pasien kalau misalnya dehidrasi kan pasti lemas gitu kan. Kalau diinfus itu pasti cepat membaik. Tapi kalau misalnya nggak mau diinfus dan nggak mau dirawat inap, itu kita kasih oralit. Tapi kalau misalnya di oral jadi PR lagi buat ibunya. Ibunya harus mengontrol si anaknya harus bisa minum gitu setidaknya. Terus mungkin dibilang juga kan si anak ini nggak bisa makan. Kalau misalnya dirawat inap nanti buat gizi si anaknya diatur sama dari rumah sakit, jadi nggak perlu mikir lagi. Terus juga bisa ditambahin sama nutrisi parenteral kayak mungkin vitamin dan lain-lain, itu bisa ditambahkan jadi syaratnya lebih cepat buat recovery-nya. Habis itu kita kasih risikonya. Yang pertama kalau risiko rawat inap, partai pertama itu biayanya lebih mahal. Terus habis itu kalau komplikasi nggak ada sih, harusnya cuma infus doang. Terus kalau risiko dia nggak mau rawat inap, kita jelasin risikonya. Kalau misalnya si anak ini nggak mau minum, ya dehidrasinya dia bakal lebih parah gitu. Nah, dehidrasi lebih parah ini bisa macam-macam kan, jadi penyakitnya. Komplikasi nggak sih? Itu sama aja sih, bisa juga sih. Kayak diprognosis juga nggak kalau risikonya lebih satu dari tindakan kita nggak sih? Iya, yang ini loh, kalau disuntik kan bisa, kalau misalnya nggak tepat pembuluh darahnya kepecah. Tapi kok kayaknya ya kalau yang kayak gitu itu nggak perlu dijelasin. Soalnya kayak kalau di kenyataannya kayaknya malah nakut-nakutin. Dan kayak aku nggak pernah mau diinfus. Nanti ini kalau nggak kena bisa pecah loh. Kan nggak serem kan? Ya nggak serem. Terus Ya udah kita tuliskan di lembarnya. Di lembarnya kita tulis dokter pelaksana tindakan, Dokter Chandra. Memberi informasi Dokter Chandra. Menerima informasi Ibu Derma gitu. Diagnosis tadi diare disentri. Dasar diagnosisnya kita tulis apa? Berdasarkan ini ya, ada tulisan di sini. Berdasarkan pemeriksaan fisik dan menunjang. oh berarti udah dijelasin ya? Kita nggak perlu nyari-nyari, ini udah ada kok. Alhamdulillah. Diagnosisnya itu dasar fisik. Kaget aslemnya. Terus indikasi tindakannya itu apa? Indikasi tindakan itu ini dehidrasi sama mana tadi? Direkam tadi. Dehidrasi berat gitu. Indikasinya dehidrasi berat. Dehidrasi. Lalu tata caranya kan kita tadi tindakannya infus ya? Iya. Tindakannya infus ya, tata caranya ya diinfus gitu. Oke. Diberi infus, terus tujuannya untuk merehidrasi dari pasien. Terus risiko tadi ya kayak pembengkakan gitu. Terus komplikasi ini di siapa kalau infus ya?
Oh, penyakitnya kah? Bukan tindakannya ya? Oh, komplikasi penyakitnya. Tindakannya risiko. Berarti ya kalau dikasih kalau misalnya rehidrasinya gagal ya dia dehidrasinya makin parah ya. Makin kurang air. Gagal ginjal bisa gitu. Oh. Ya gagal ginjal, gagal jantung, gagal apa enggak? Oke, udah? Kurang air bisa gagal ginjal. Terus habis itu Flexing Iim. prognosis. Prognosis baik. Baik Oke. kalau dia mau dehidrasi, kalau enggak ya kan mau dikasih gitu kan. Alternatif tadi larutan uralit. Kan nggak ada. Terus dokternya tulis lagi dokter Chandra, keluarganya tadi pasien, jadi sayanya coret ya. Keluarga pasien siapa gitu, tadi anaknya siapa misalnya Ocha gitu. Tanda tangan, udah.